Hai, selamat datang kembali di Challenger House. Di video kita kali ini kita sekarang ada segmen yang baru, yaitu segmen singgah rumah ya. Nah, segmen singgah rumah itu adalah kita meliput rumah-rumah owner yang dimana rumah-rumah itu memiliki hal-hal yang menarik. Jadi salah satu rumah yang kita liput kali ini adalah rumah yang mengusung konsep bagaimana mengadaptasikan lingkungan atau alam itu bisa dibawa ke dalam rumah. Apa-apa saja hal-hal yang menarik tersebut, kita langsung saja ketemu dengan ownernya ya. Oke, halo Bu, apa kabar? Halo, kabar baik. Oke, mungkin bisa perkenalan Bu. Halo, perkenalkan nama saya Delima Panjaitan. Selamat datang di rumah saya di Guest House. Jadi Bu Delima ini adalah teman saya yang sudah kita kenal lama Bu ya. Jadi waktu itu saya diundang datang ke sini dan rumahnya itu cukup banyak detail-detail yang menarik gitu. Mungkin bisa diceritakan Bu untuk di luar ini apa saja kira-kira sesuatu yang bisa ceritakan lah ke teman-teman. Jadi konsepnya sebenarnya saya mau bikin rumah serasa villa gitu. Oke. Jadi harusnya ini lebih tinggi gitu, lebih tinggi lagi gitu. Tapi berhubung karena pada saat kita membangun, kita nggak ngawasin, terlanjur diplotkan segini. Mungkin untuk gambarannya Bu, luas tanah sama lebarnya berapa ini Bu? Oh, ini luas tanah, panjangnya 20 ke belakang, lebarnya 10. Oh, berarti 10 kali 20. 20. Oke, ya di sini saya pun lihat ada pohon-pohon ceri nih Bu. Iya. Bisa diceritakan Bu, kenapa ada pohon ceri di sini? Suka pohon ceri karena apa? Karena dia ini nggak rimbun-rimbun amat, ya kan? Tapi bisa menaungi gitu. Nah, itu alasannya kenapa saya milih pohon ceri sebagai pohon naungan di depan rumah. Jadi selain tempat naungan, ya kan, tempat penyegaran. Nah, terus ini juga kan kita harus menanam pohon sebisa mungkin di pekarangan kita. Sebagai penghijauan nih Bu ya di rumah supaya ya. Penghijauan dan untuk biar dingin. Ya. Jadi penghijauan itu sebenarnya di rumah pun cukup krusial perannya ya. Iya. Jadi kalau rumah itu hanya flat-flat aja itu kurang menarik gitu. Betul. Ya. Oke, kita mungkin bisa lihat ke dalam lagi Bu. Oke, silahkan. Oke, nah sekarang kita ada di teras ya Bu. Ini kayaknya terasnya ini pakai apa ini Bu? Ini granit atau keramik? Bukan, batu alam. Batu alam? Batu alam. Corak batu alam. Oh, ini berarti keramik batu alam ya? Iya, corak batu alam. Masih ingat nggak Bu ukurannya berapa kali berapa ya? Ini berapa ya? 30 atau berapa ini? Ini kayaknya 40 kali 40 ini. Oh iya, 40. Nah, jadi ada yang mau diceritakan nggak dari jadi lantainya pertama ya untuk kesan alam sebenarnya. Oh, milih ini ya? Iya. Jadi ini kan sebenarnya seperti sungai-sungai gitu. Makanya saya kombinasikan dengan itu Pak Per. Oh, taman ya? Iya, dengan ini untuk memberi kesan alam. Karena memang prinsipnya kan kita ingin back to the nature. Back to nature ya. Berarti untuk mendapatkan kesan alam itu tambahkan material batu, tanaman sama air ya. Betul. Oke. Jadi coraknya corak batu kerikil yang biasa kita lihat di sungai-sungai. Jadi nggak pun bisa seperti sungai, tapi paling tidak menyamai sungai gitulah. Ya, istilahnya membawa suasana alam itu ke dalam rumah kita. Iya. Gitu. Oke, mungkin ada nggak selama Ibu tinggal di sini kalau pakai keramik itu ada kelemahan-kelebihannya nggak Bu? Ini ya Mas, karena retak ini karena kurang padat. Oh. Kemarin itu sudah saya suruh juga supaya pakai mesin dipadatkan, tapi datang tukangnya nggak usah Bu, itu pun bisa. Akhirnya ini. Jadi sebenarnya kalau dibandingkan dengan paving block, memang lebih bagus paving block ya kan, bisa resapan air ke bawah. Tapi setengah mati juga kita nanti bersih-bersihkan rumput-rumput yang tumbuh di celah-celahnya itu. Kemudian di sini Bu, kita lihat
Ini ada taman ini. Ada konsepnya nggak Bu? Kenapa taman itu dibuat seperti ini bentuk L, Iya. lalu ada air mancur di sini. Iya, jadi gini Pak Per, kebetulan ya kan, saya kan rumah kita ini tempat saudara-saudara sering datang gitu, ngumpul gitu. Nah jadi untuk biar bisa tempat parkir mobil juga, makanya ini kita buat seperti ini. Oh. Paling tidak bisa parkir berapa mobil gitu, makanya nggak kita habisin untuk taman. Dan ini pun tanaman-tanaman yang dipilih pun tanaman-tanaman yang low maintenance juga Bu ya. Jadi kayak ini apa ini Bu ya? Itu cemara. Cemara ini kan perawatannya nggak perlu sering ya. Iya, memang saya memilih tanaman-tanaman yang tidak perlu perawatan, nggak perlu terlalu banyak perawatan, yang tumbuh sendiri, berbunga sendiri. Nah, itulah karakteristik tanaman saya. Apa-apa aja nih Bu kalau boleh di-spill lah. Ini apa gitu? Bunga asoka. Oke. Asoka ini nggak perlu banyak perawatan. Ya. Ini saya lupa bunga apa ini. Tapi katanya karena ini lagi tren-trennya untuk taman. Nah, jadi apa itu kemarin tuh nanam itu, saya lupa ini tanaman apa ya. Lalu ini bunga pagar sebenarnya, tapi di bonsai. Iya. Oh, serut. Iya. Iya. Bunga pagar. Lalu itu bunga bougainville, itu 3 bougainville. Oke. Lalu ini juga cemara, tapi cemara. Oh, ini ya. Iya. Mantap. Nah, ini kemudian saya perhatikan Bu, ada kolam nih. Kira-kira kalau kita bikin kolam gini, perawatannya tinggi nggak sih Bu? Oh, ini. Ini nggak, dia hanya kadang kita bersihkan sekali setengah tahun, kita bersihkan, itu aja Pak Per perawatannya. Kemudian diisi apa ya? Ikan apa ini? Kalau tidak dirawat juga malah bagus. Oh gitu. Dia kan banyak lumut-lumut, sehingga ikannya nggak kita kasih makan juga dia udah bisa hidup. Makan lumut itu tadi makan ya? Lumut. Baru tahu saya. Iya, jadi memang gitu Pak Per. Saya ini kalau kita biarkan, yang penting nggak dibersihkan sehingga lumut-lumutnya banyak, makanya ikan itu makan lumut. Nggak perlu kita kasih Jadi kalau jentik-jentik nyamuk pun nggak ada tumbuh di sini ya Bu ya? Iya. Jentik gitu ya? Nah itu juga jadi makanan ikan. Iya betul. Nah itu. Jadi ini kenapa ini pakai seperti ini? Yaitu tadi saya suka itu membawa suasana alam ke tempat tinggal kita gitu. Ini. Jadi itu Pak Per. Jadi itu tadi ya. Kecil. Tapi multifungsi jadinya. Iya ya. betul Pak. Oke, mungkin bisa lanjut kita Bu ke ini. Oke, nah sekarang kita ada di teras ini Bu ya. Iya. Nah ini saya lihat pun terasnya ada ceritanya nggak di sini Bu? Mungkin kenapa pemilihan materialnya ini seperti ini ataupun plafonnya gitu. Oh iya, jadi ini kan granit warna hitam ya. Ada sih warna-warna yang lain, tapi kita pilih warna hitam karena lebih eksklusif ya. Kemudian untuk PVC, untuk plafonnya sendiri, ini ini sebenarnya dilapisi triplek dulu baru PVC. Iya. Oh gitu. Nah ini kan agak-agak di luar ya kan, jadi supaya tripleknya nggak ngembang kita lapisi dengan PVC. Nah ya kalau di dalam plafonnya memang triplek ya. Jadi dasar pemilihan kenapa PVC itu di luar, karena yang pertama PVC itu tahan air ya Bu ya. Dia tahan air. Kemudian supaya warnanya di sini pakai warna apa kita? Ini warna coklat ya. Jadi PVC disesuaikan dengan posen, pintu, jendela warna coklat. Berarti Pantone warna yang dipakai di sini ada warna hitam, putih, dan coklat. Juga warna coklat dari kayu ya. Nah, kemudian kita kalau ke sini Bu, ini saya lihat kayaknya nih kalau zaman dulu jadul ya Bu ya. Oh iya. Nah, ini kenapa pilih jendela nako ini Bu? Iya. Jadi
Saya kenapa pilih Nako? Ini kan memang ini bangunan baru sebenarnya. Ya. Tapi saya pilih kaca Nako sebagai jendela. Ini Nako udah zaman dulu, udah tahun 80-an. Tapi karena saya lebih suka ini, sirkulasi udara lebih dapat, penetrasi cahaya juga lebih dapat. Nah, kebetulan kalau saya tidur, saya buka kaca. Jadi nggak perlu saya pakai AC, nggak perlu pakai kipas. Jadi menghemat energi dari luar ya Bu ya. Betul, jadi pakai AC alami. Itu makanya saya membuat seperti ini untuk jendela kaca. Jadi untuk menambah kesan privasinya lagi, nakonya pun dipilih yang warna hitam ya Bu ya. Betul, iya. Selain itu pun kalau nako pun lebih gampang bersihnya kayaknya kan. Lebih gampang jadi membersihkan. atas bawah kan. Iya. Nah ini pun kemudian saya lihat kita lantai di teras ini pakai apa ini Bu? Ini pakai granit. Granit ya. Iya. Nah, berarti untuk membedakan fungsi ruangan, berarti yang di sini tadi motif batu, iya. yang di sininya dia udah warna krem ya. Krem, iya. Oke. Sebenarnya sih saya tadinya suka keramik, cuman ini karena usulan kakak saya suka supaya masa sih udah kacanya itu jadul pakai keramik, paling tidak pakai granit lah supaya ada nilai sedikit gitu. Agar supaya kesan modernnya itu pun terlihat ya Bu ya. Terlihat, gitu. Oke. Kemudian di sini garasi Bu ya, kita kesini dulu mungkin ya sebelum kesini lagi. Oke. Nah garasi ini pakai material apa ini? Ini kan ada untuk apa? Oh ini materialnya besi kan? Ya, ini besi plat besi. Ini pakai khas. Oke. Nah, jadi ini kenapa ini seperti ini? Pakai saringan kasa gini ya. Iya, tetap supaya sirkulasi udara masuk, biar gerasi kita nggak pengap gitu. Iya. Cahaya masuk, udara masuk. Nah, untuk mencegah nyamuk masuk, ini kita akan pakai khas gitu. Oke. Jadi kalau untuk daerah garasi itu penting ya teman-teman, kalau bisa sirkulasi udara itu harus tersirkulasi dengan baik. Karena kenapa? Daerah garasi ini kan biasanya kalau mobil baru masuk itu masih mengeluarkan asap. Jadi supaya asapnya itu cepat keluar sehingga tidak membuat rumah di dalam rumah itu terlihat ya. Jadi terasa aromanya kurang sedap gitu. Betul. Oke. Ini pintunya dipilih yang kayak mana ini? Ini yang lipat Pak Pir. Oke. Ini dia lipat. Iya. Saya sih maunya yang sliding. Tapi kenapa nggak sliding? Kan kalau sliding dia nggak makan tempat. Tapi iya, itu kemauan saya, kemauan finansial kita. Kemampuan finansial kita ya cukupnya cukup sampai sini. Iya, gitu. Ya. Jadi itu dia teman-teman ya, kalau bisa sesuaikan dengan budget kita gitu. Iya. Jadi jangan dipaksakan. Karena pun fungsinya adalah untuk mendapatkan bukaan yang cukup besar gitu. Kalau sudah cukup pintu seperti ini, ya udah gitu. Terus satu lagi Pak Per, kalau masalah bicara soal perawatan, ini kan besi, ya kan? Jadi ya paling tidak ini sekali berapa tahun dicat gitu Pak Per, supaya nggak terjadi perkaratan, korosif. Ya itu kan memang pada umumnya semua besi gitu. Oke. Paling tidak sekali 5 tahun kita cat. Cat lagi ya, supaya besinya awet. Iya. Oke. Nah sekarang kita ada di depan rumahnya nih Bu ya. Di bagian depan rumahnya ini saya lihat pintunya keren kali nih Bu. Ini pakai material apa dia? Kayu apa gitu mungkin? Kayu meranti. Iya. Ini kenapa pilih motifnya gini? Ini kan motifnya nih lagi tren ini ya. Iya betul. Karena ini ya lumayan baru ya kan. Jadi kayak keren gitu. Terus cantik. Ini bentuk ayam pandan ya. Iya, bentuk seperti wajik dia. Iya. Oke, kemudian di sini pun dikasih lagi ya pintu kedua. Iya. Ini kenapa dibuat pintu kedua? Bukan sudah ada pintu ini. Jadi kalau misalnya malam-malam juga kita mau pingin buka pintu supaya nyamuk tidak masuk, kita pakai ini. Ini ya. Dan supaya lebih safety. Oke.
Berarti selain keamanan juga sebagai kenyamanan dari nyamuk ya. Iya. Betul. Oke, mungkin kita bisa lihat ke dalam, Bu. Oke, Pak. Wih. Nah, pada saat kita masuk ini konsepnya apa di sini, Bu? Ini kayaknya open space nih ya, Bu ya. Iya. Saya memang sukanya gini. Jadi misalnya kalau saya berada di tengah, bisa nampak semua pintu kamar ini, pintu dan belakang gitu. Oh. Saya nggak gitu suka bersekat-sekat. Nah. Jadi alasan kenapa pilih konsep open space ini selain suka terlihat semuanya itu, mungkin kalau seandainya ada acara lebih betul memudahkan, Bu, iya, ya. jadi kalau ada acara udah kita tinggal geser kursi, geser lemari, udah langsung bisa jadi tempat yang lumayan luas gitu. Nah, jadi konsep open space itu selain menawarkan visualisasi yang membuat rumah kita jadi terlihat luas, juga menawarkan fungsi penggabungan dari setiap ruangan menjadi satu fungsi, Bu ya. Betul. Ada lagi, Bu, yang mau diceritakan di sini? Mungkin plafonnya nih, ini kayaknya warnanya menarik nih, Bu ya. Warna putih dikombinasikan dengan warna kuning emas. Kuning emas ya. Iya, Nah, ini kenapa dasarnya emas. ini pemilihannya, Bu? Nah, jadi kalau putih ya supaya terang gitu, supaya terang. Kan kalau putih kan pantulan jadi makin terang, jadi rumahnya makin terang. Itu aja sih kalau untuk warna putih. Tadi pun di belakang kamera, di belakang layar pun kita udah cerita, Bu ya. Iya. Ini sebenarnya bahan plafon itu dari triplek, Bu ya. Iya. Nah, jadi saya tadi sempat nggak tahu nih. Saya pikir tadi gipsum, Bu. Bukan. Nah, kenapa pakai triplek ini, Bu? Iya, karena gini, menurut pengalaman saya dulu waktu di rumah orang tua, kucing suka masuk ke plafon ke atas. Kejar-kejaran, kan tahulah kucing dari mana aja bisa naik ya kan. Iya. Nah, jadi kalau saya pakai gipsum atau pakai PVC, takutnya nanti amblas gitu. Nah, jadi saya terpanati dengan ini bahan triplek yang terbuat dari triplek karena dia lebih kuat. Nah, jadi kalaupun nanti ada tukang yang memperbaiki instalasi listrik di atas, lebih safety. Karena dia tidak menghantarkan listrik, Bu ya. Di samping itu kan dia lebih kuat. Jadi nanti misalnya salah pijak atau apa, dia masih bisa numpu. Masih bisa numpu gitu. Masih ingat nggak, Bu, ini tripleknya tebalnya berapa mili? Ini 8 mili kalau nggak salah. 8 mili ya? Ketebalan kalau nggak 8, 9 mili, Bu ya. Kemudian kita ke sini, ini areal apa ini, Bu? Kok tiba-tiba ada ini meja gitu? Lemari pembatas ya. Nah, jadi sebenarnya ini kan bagian ruang tamu. Ini sebenarnya ruang keluarga. Ruang keluarga. Jadi kita bikin ini sebagai pembatas saja. Ada lagi, Bu? Mungkin di sini? Ini ada apa gitu? Oh, ini kamar ya, kamar utama Pak Peri. Oke, silakan. Mungkin ada yang mau diceritakan di sini? Nah, jadi boleh nih. Kita masuk. Boleh. Nah, kenapa Ibu pilih model lemari ini? Nah, jadi ceritanya Pak Per, sebenarnya dulu setelah saya bangun rumah ini, saya pingin semuanya baru. Perabotan baru. Nah, tapi sedepannya ini saya berpikir, ngapain saya membeli yang baru? Toh saya punya ini. Ini kan waktu di rumah orang tua ada ini. Ya, jadi kita ada yang bisa dipakai, kenapa tidak dimanfaatkan? Karena toh kalau kita membeli yang baru itu menghabiskan energi juga itu Pak. Selain itu budget juga, Bu ya. Budget juga. Lalu kemudian ngapain sih terlalu berlebihan untuk sesuatu yang toh nanti kita tinggalkan. Jadi apa yang ada itu. Ini dulu lemari orang tua, itu lemari buatan bapak ya. Ini peninggalan mama, ini dari kakak. Gitu. Ini juga dari kakak, tempat tidur.
Nah, gitu. Oke, biasanya kalau di rumah itu kan Bu ada kamar mandi di dalam nih. Iya. Nah, kenapa nggak ada nih? Nah, jadi pertama kalau kenapa saya tidak membuat kamar mandi di kamar, takutnya makin sempit kamar. Ya. Lalu kedua, nanti kalau ada acara-acara, ya kan, memang sebelumnya pun teman-teman bilang, loh kok nggak pakai kamar mandi di kamar, nggak ada privasi gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya ada acara, kamar mandi di luar penuh, kan terpaksa mau nggak mau numpang Masuk ke dalam. Ya, ya. Yang tadinya kita bilang mau privasi, terakhir mana nggak privasi lagi, ya kan? Ya. Sebenarnya untuk memudahkan mobilitas lah Bu ya, bagi tamu gitu. Iya. Jadi kalau misalkan tamu itu kurang satu kamar mandi, betul, dia bisa langsung akses ke kamar mandi kedua. Iya, kalau misalnya ada acara-acara, iya. Atau kalau kita kebetulan banyak tamu, iya. Kan nggak perlu masuk ke kamar. Oke. Nah. Oke, ada lagi Bu yang mau diceritakan di sini? Mas, Itu cukup? Iya. Mungkin kita ke daerah kamar mandi aja. Nah, oke. Berarti ini Bu layoutnya setelah dari kamar mandi. Di sini kamar mandi ya. Betul. Oke, ada yang mau diceritakan? Kenapa ini di tengah ini, di antara ini dengan ini, paling tidak dari kamar ini bisa dekat, dari kamar ini bisa dekat. Oh, jadi memudahkan akses Bu ya. Betul. Di sini pintunya pakai PVC ini Bu ya? PVC. Atau UPVC? PVC. Kamar mandinya ini kan lumayan luas ini. Masuk aja. Ini lumayan luas. Ini. Iya. Jadi tadinya ini harusnya agak kemari. Apa ininya Bu ya? Iya. Kesini ya? Iya, agak kesini. Oh. Nah, tapi karena kemarin itu udah salah, ya udah sekalian besar kayak gini. Oke. Karena tadinya kan di sini mau bikin wastafel. Oh, ke sana ya? Gitu ya. Oke. Jadi dia agak kemari, tapi karena udah salah itu ya jadinya. Oh, ini rencananya mau water heater Bu ya? Iya. Oke. Ya kan kalau saya kan suka mandi pakai air panas. Air hangat, ya. Jadi Berarti disediain untuk itu. Berarti ada baiknya kalau misalkan teman-teman nanti mau bikin water heater, ada baiknya di awal pembangunan. Betul, termasuk pipanya. Jadi nggak perlu lagi bobok-bobok Bu ya. Betul. Ya, seperti kan udah rapi dia. Kemudian di sini pun dikasih sospen ya. Iya. Supaya sirkulasi udara itu berjalan baik ya Bu ya. Oke, ada lagi Bu? Oke, saya kira itu Pak Peri. Oke, itu aja. Mungkin bisa lagi. Nah, kalau di setelah kamar mandi ini apa ini? Ini kamar kedua, kebetulan ini kamar keponakan tapi saya. Karena sementara untuk privacy nggak bisa kita spill Bu ya. Betul. Oke, apa Bu? Kita ke sana mungkin Bu. Ini apa? Tapi kamar ini juga kelebihannya dapat view-nya di belakang. Oke. Di belakang ada view lagi ya? Ada. Oke, luar biasa. Ini kan jendelanya menghadap ke taman belakang. Oh. Iya. Oke, di sini ada apa nih Bu? Nah, ini gerasi ya, Pak Peri. Oke. Berarti dari sini gerasi ya? Iya, betul. Jadi pada saat owner datang, dia bisa langsung masuk ke sini. Betul. Oke. Kemudian lalu, di sini? Ini ada kamar ketiga. Sebenarnya ini kita peruntukkan kalau misalnya ada tempat setrika atau apa gitu, atau tempat kain-kain yang mau dimasukkan ke lemari, untuk sementara kita bikin di sini gitu. Jadi sementara ini ruang serbaguna Bu ya? Ruang serbaguna, tapi bisa juga merangkap kalau ada tamu. Bisa juga jadi. Jadi dia ini view-nya ke depan arah gerasi ya? Iya, ke gerasi sih sebenarnya. Jendelanya ke gerasi. Tapi bagaimanapun karena gerasi kan, makanya gerasi itu saya buat terbuka ya untuk dapatkan udara. Dapat udara gerasi, otomatis ke ruangan ini juga dapat. Gitu. Jadi nggak lembab. Ya. Itu dia teman-teman. Jadi usahakan kalau nanti bangun rumah, setiap kamar itu memiliki jendela. Betul. Karena sirkulasi udara itu sangat penting ya. Nah, habis ini ada apa nih? Nah, inilah dapur. Pak Per. Oh, ini ada satu lagi kamar mandi Pak Per. Ini kamar mandi ya. Ini ya untuk apa? Oke. Ini kamar mandi juga ini. Tapi lebih kecil daripada yang sana, yang dari pertama. Ada yang mau diceritakan sini? Kalau di sini sama ya, di sini juga pakai exhaust fan untuk apa? Oh ya. Iya.
sini hanya shower itu aja, tidak ada untuk yang itu tadi Pak Fer, untuk air pemanas. Oh, nggak ada ya. Ya mungkin yang saya spill di sini ya buat teman-teman juga. Sebenarnya kan di rumah itu perlu adanya satu lubang kontrol seperti ini ya. Iya. Jadi untuk supaya tidak mengganggu tampilan di luar, baiknya lubang kontrol itu diletakkan di dalam kamar mandi. Iya. Jadi di luar itu tampilannya clean. Oke, ada lagi Bu? Nah ini sekarang begitu keluar dari kamar mandi. Ini dapur. Dapur ya? Iya. Oke, di dapur ini konsepnya kayak mana ini Bu? Ini ya, satu tempat masak. Saya selalu tempat masak itu suka kali pakai ada sirkulasi udara. Oh, Ya. makanya Jadi, dia di depannya langsung iya. jendela ya? Jadi seperti exhaust fan juga itu. Karena jadi banyak uapnya nggak kemana-mana gitu. Ini terus dibuka jendela, terus kita pun nggak kepanasan, uap-uapnya pun nggak masuk ke ruang tamu. Ya, jadi hanya saya tempatkan tempat masak persis di dekat jendela. Itu. Kemudian kalau saya lihat nih kompornya masih pakai yang ini Bu ya? Kok nggak pakai kompor tanam gitu? Mungkin ada alasannya nggak? Oh, saya nggak itu pula yang kompor taman tuh ya Pak Fir. Ya memang karena memang nggak ada alasan. Cuman ya karena udah terbiasa pakai gini. Ini aja ya. Oke. Ya nggak ada pula menyarankan itu. Itu tadi konsep di awal Bu ya. Iya. Kita memanfaatkan perabotan atau barang-barang yang sudah Betul, ada gitu. yang sudah ada. Itu tadi Pak Fir. Sebenarnya saya sederhana, termasuk kan barang-barang di ini lagi satu Pak Fir. Oke. Ini kan sebenarnya rek piring zaman dulu. Ya. Saya kenapa nggak pakai kitchen set? Di atas kan? gitu ya. Saya pikir kalau saya pakai kitchen set itu malah lebih repot, harus saya kering-keringkan dulu gelasnya. Oh, kalau ini bisa langsung ya. Ini langsung. Oke lah kalau kita rajin membersih-bersihkan. Kalau enggak kan masuk rayap-rayap segala macam apa lipas-lipas. Terakhir nanti pun kitchen setnya pun jadi rusak karena Betul, masih karena basah masih itu ya. Nah jadi ini cuci piring langsung gantungkan di sini, ya sudah kering sendiri. Berarti nggak selamanya teknologi yang baru itu Betul. bisa menjawab keadaan sekarang ya kan? Betul. Teknologi yang lama pun masih bisa ya. Iya betul. Ini makanya tapi kan beda-beda orang. Setiap ya kan? orang ya. Tapi saya ya inilah saya yang walaupun di zaman canggih sekarang ya saya masih tetap pertahankan ya. Tapi dengan alasan-alasan yang memang saya masuk akal dalam menurut saya. Iya. Selain itu pun penggunaan warnanya masih tetap konsisten Bu ya. Iya, Hitam, hitam, putih, dan ada sedikit coklatnya lah ya kayak gini Bu ya. Iya. Oke. Ini kita buat pakai keramik yang dan nuansa makan-makannya gitulah. Oke, nah di sini ada sesuatu yang menarik lagi saya lihat Bu. Ini kenapa pemilihan meja makannya seperti ini? Oh iya, jadi ini apa ya, meja makan ini dapur tapi merangkap jadi ruang makan juga Pak Fir. Nah kenapa ini saya ambil meja yang minimalis? Ya karena pertama memang kita pun yang tinggal di sini nggak banyak, gitu. Paling 2-3 orang gitu. Jadi ngapain beli meja yang besar, kecuali kalau keluarga besar. Nah baru untuk mengefisienkan tempat. Nah jadi meja makan ini juga merangkap jadi lemari makan. Oh gimana itu? Jadi kalau udah kita selesai masak, langsung masuk ke dalam sini ke meja. Dalam meja Tutup ya? pakai tudung saji. Oke. Nah jadi kalau misalnya ada makan, kita makan di sini. Tapi kalaupun ini tidak cukup, misalnya untuk tempat teh atau tempat yang lain ada meja kecil kita. Ya untuk tempat buah atau tempat minum. Gitu. Berarti untuk menghemat tempat, pilihlah meja makan itu yang bentuknya bulat seperti ini dan kursinya pun dia langsung ini ya. Ngikutin bentuk mejanya Bu ya. Oke. Tidak makan tempat. Iya. Jadi ini salah satu konsep pemanfaatan tempat supaya maksimal ya Bu ya. Oke. Kemudian di sini ada apa ini Bu? Baru yang ini adalah ke pintu taman belakang.
Oke. Jadi di sini kita sediakan juga untuk taman belakang. Ya. Kita ke dalam aja. Ini taman belakang ini untuk mendapatkan udara, satu ke dapur, lalu ke ruang keluarga sama ke kamar yang kedua gitu. Selain itu pun dengan adanya ruang belakang ini, tempat kompresor AC pun bisa di sini juga gitu ya. Iya benar. Tempat jemuran juga. Tandon air kita letakkan di sini. Oke, mantap. Nah, jadi ini sengaja memang nggak saya tembok ini Pak Ferry. Oh iya, kenapa ini dari tembok? Saya mau dapatkan view tuh yang sekolah itu. Nah, Oke. Berarti itu ada view-nya lagi Bu ya? Iya kan, itu kan bisa kita lihat dari sini view-nya. Iya. Nampak alamannya, hijau-hijaunya. Gitu. Jadi saya pingin itu gitu. Terus kemudian kan lebih banyak udara yang masuk kemari. Kalau misalnya ini nggak kita tembok. Iya, benar Bu. Berarti teman-teman itu ya. Jadi kalau bisa rumah itu kalau dibangun jangan habis. Selalu sediakan ada satu ruang terbuka, paling nggak di belakang atau di depan. Dan di depan gitu. Jadi sehingga terjadinya cross ventilation. Betul. Pergerakan udara dari depan ke belakang dan dari belakang ke depan. Kemudian untuk resapan air juga. Oh iya, resapan air. Sekarang kan Pak Fer, untuk syarat pembangunan, izin bangun harus menyediakan 30% dari luas bangunan untuk resapan air, untuk ruang terbuka ya kan. Iya. Nah jadi makanya saya pun menyediakan ini di belakang taman untuk ruang terbuka dan di depan. Iya. Kembali kita tadi Pak Fer, karena kita fokus, karena orientasi kita lingkungan, makanya itu dasar-dasar kita untuk membuat konsep ini. Selain itu pun dengan adanya halaman belakang pun lebih memudahkan maintenance kalau misalnya terjadi kerusakan pipa nih Bu ya. Iya betul. Oke. Termasuk untuk tempat AC tadi ya. Ada lagi Bu yang mau diceritakan di sini Bu? Mungkin jadi tanamannya ini gimana? saya tanam ini sebenarnya. Saya bikin ini kan tanaman cemara yang harusnya dia kecil ke atas. Oke. Untuk menghindari panas matahari itu ke kamar itu sebenarnya. Berarti ini timur Bu ya? Barat. Iya. Oh ini barat itu timur. Iya. Oke. Tapi berhubung itu juga kita diuntungkan dengan adanya tanam pohon mangga tetangga ini, ya terlindung juga kita gitu. Nanti kalau itu tetap ada, ini bisa juga ini kita sebagai kedua ya, selagi nunggu panjang, nunggu kenapa ini bisa tinggi. Oh gitu, menarik ya teman-teman ya. Jadi sini juga tempat jemuran Pak Ferry. Tapi itu dia Bu ya, Ibu buat jemuran di sini pun dengan memanfaatkan kompresor AC Bu. Kompresor AC ini kan mengeluarkan panas nih. Pada saat dia kena kain jemuran jadi cepat kering gitu. Oh sebenarnya sih enggak juga Pak Ferry. Iya. Atau karena kebetulan gini? Karena kebetulan aja. Kebetulan aja tuh Pak Ferry. Tapi jadi pas fungsinya gitu. Pas fungsinya ya kalau. Oh iya benar. Tetesan airnya juga bisa nyiramin ini Bu ya. Tanaman ya. Wih, itu dia konsepnya ya. Oh sini ya. Makanya di sini jadinya subur kali dia Bu ya. Karena di situ kan tetesan AC-nya. Ini satu pemanfaatan irigasi tetes secara otomatis. Betul. Irigasi tetes. Oke. Menarik. Ada lagi Bu? Nah jadi ini sebenarnya dibuat seperti ini. Ya, ini kenapa gini Bu ya? Ya itu tadi supaya kesan alami gitu. Harusnya ini sampai ke bawah ini apa namanya? Motifnya, reliefnya. Kenapa nggak ke bawah? Cuman kemarin ngambek tukangnya. Nggak sampai ke bawah. Kok bisa ngambek kan? Ini kenapa nih Bu? Kenapa kok tukangnya gitu dia? Dulu harusnya sampai ke bawah, tapi dia bilang dulu ini sampai di sini aja, dulu perjanjian. Gitu ya mungkin salah paham atau apa. Oke. Ada lagi Bu yang mau dibahas? Saya kira itu aja Pak Fer. Itu aja ya. Oke, mungkin kita di sini bisa ngobrol-ngobrol. Sekarang kita sudah masuk ke sesi terakhir. Di sini kita akan sedikit tanya-tanya ya Bu ya.
Jadi dulu Bu ini dibangun di tanah kosong atau udah beli jadi gitu? Oh, tanah kosong. Tanah kosong Iya. ya. Kalau tanah kosong itu ada tantangannya nggak Bu? Itu gimana? Bisa ceritakan? Dulu tanah kosong tantangannya ini kan agaknya agak-agak rendah gitu. Jadi tempat jadi kayak resapan air. Nah, jadi mau nggak mau kita lumayan nimbunnya lah. Apalagi kita kan mau 1 meter di atas jalan kemarin itu. Kemudian tadi kan Ibu kan cerita mengenai tukang ya Bu ya. Nah, jadi waktu membangun ini Ibu pakai tenaga harian atau borongan itu? Borongan. Oh, borongan. Jadi tenaga borongan itu apa kelemahan kelebihannya sehingga Ibu putuskan pakai borongan? Oh, jadi kalau misalnya kalau ya harian, kalau kita kurang pengawasan, nah takutnya nanti budget kita Jadi bengkak gitu. gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak punya waktu, ya bagusnya sih borongan. Oh. Walaupun borongan biasanya sih nggak sekaligus dikasih. Jadi kalau kita ngasih gaji, ya tergantung volume kerja. Jadi untuk menghindari tukang nakal itu kita bayar berdasarkan volume kerja Bu ya. Betul. Iya. Kemudian berapa lama ini proses pembangunannya? Ini kalau nggak salah dulu 6 bulan. Berarti tergolong cepat juga Bu ya? Ya kurang lebih 6 bulan itulah. Kalau misalnya yang off nggak kita hitung kan, karena ada waktu itu libur lebaran apa gitu, kita hitung. Oke, ada lagi kira-kira Bu yang mau disampaikan? Apa namanya konsep Mungkin saya membangun ini, ya kan? Orientasinya lingkungan, baik itu dari bangunan maupun perabotan saya. Nah, itu sebenarnya yang saya fokuskan di bangunan saya ini, Pak. Oke. Jadi membawa nuansa lingkungan ke dalam rumah. Betul, dengan memaksimumkan alam ini. Misalnya supaya kita tidak pakai AC, tidak pakai kipas, tidak pakai penerangan yang berlebih, dengan mendesain rumah kita banyak ventilasi. Oh, ya. Satu lagi dengan memperhatikan lahan terbuka hijau untuk resapan air. Oke. Jadi dengan adanya ventilasi udara, ruang terbuka hijau, itu salah satu konsep memasukkan nuansa alam ke dalam rumah ya Bu ya. Oke, demikian video kita kali ini teman-teman. Terima kasih Bu Delima, kita sudah diajak tur ke rumahnya yang mengadopsi nuansa alam ke dalam rumah ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin tanya-tanya lebih lanjut, bisa tulis di kolom deskripsi. Mungkin nanti Ibu Delima bisa balas ya. Mungkin mau nanya mengenai spill yang lain, atau spill budget, atau misalkan berapa buat jendela naku, itu bisa teman-teman tanya di kolom deskripsi di bawah ini. Oke, demikian video kita kali ini. Jangan lupa untuk mengklik tombol like, subscribe, dan juga bunyikan lonceng notifikasinya. Dan bagi teman-teman homeowner yang ada rumahnya yang ingin kita liput, jangan lupa untuk menghubungi IG dan TikTok kami di sini ya. Oke, terima kasih, thank you, bye-bye.